Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salim SPD, NIM 2410561. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah literasi teknologi, saya akan melaporkan video penggunaan aplikasi Quizzes dengan dosen pengampu Dr. Gulam Hamdu MPD pada program Magister S2 PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Jadi pada video kita kali ini kita akan belajar tentang membuat kuis di aplikasi Quizzes. Mungkin teman-teman yang masih belum tahu cara login ke Quizzes dan cara membuat lesson, bisa kita simak. Kita pilih bagian create yang ada di bagian sebelah kanan, kita pilih create. Nah, di sini kita diberikan pilihan. Yang pertama ada lesson, yang kedua ada quiz. Kita pilih yang quiz. Nah, di sini pada nomor 1 kita berikan nama, misalnya jenis tumbuhan, seperti itu teman-teman. Jenis subjek yang relevannya kita pilih biologi, kita pilih next. Selanjutnya setelah kita next, kita masuk ke dalam telepon from the quiz library. Nah, pada menu quizzes kita diberikan pilihan yaitu create a new question. Kita diberikan pilihan 3 question, diantaranya ada pilihan assessment. Yang pertama ada yang berupa multiple choice, ada recorder, ada maths, lalu ada fill in the blank. Di bawahnya yang high, di bawahnya order, ada poll, ada slide. Nah, kita akan pilih di bagian multiple choice atau kuis pilihan ganda. Nah, langsung kita pilih saja multiple choice-nya teman-teman. Nah, setelah kita pilih multiple choice-nya, kita masuk ke dalam menu, yaitu di sini ada quiz creator teman-teman. Nah, jadi ada pilihan quiz creator. Yang pertama ada judul kuisnya, yaitu seperti tadi jenis tumbuhan. Ada font editing ya, yang pertama, atau garis coret di tengah. Ada superscript, ada pangkat, begitu juga ada subscript yang di bawah, dan selanjutnya ada simbol, dan di sampingnya ada question editor. Misalnya kita membuat soal matematika, di situ ada pilihan question editor. Nah, di sampingnya kita diberikan poin ya, jadi lesson point. Di sini bisa menentukan berapa poin dari setiap soal. Dan di sampingnya ada jenis soalnya, jadi apakah kita memakai multiple choice, recorder, maths, dan lain sebagainya. Nah, di bawah itu bisa kita lihat menu pada kotak yang ada di layar. Nah, di sini kita bisa isi pertanyaan, misalnya pertanyaan yang kita buat. Misalkan ada ketika kita ingin membuat atau memasukkan soal yang berisi gambar, kita bisa pilih bagian image. Di bawahnya ada audio yang bisa kita pilih juga, jadi soalnya bisa berupa audio. Begitu juga ada soal yang bisa berupa video. Lalu di bawahnya ada pilihan daripada jawaban atau answer. Nah, di sini ada tab user. Misalkan kita pilih yang warna biru di atas. Jadi ketika kita ingin menghapus option yang ini, kita bisa pilih delete. Lalu kita bisa pilih dengan gambar atau change option and answer. Nah, jadi kita bisa menambahkan opsinya dengan pilih add question. Misalkan dari halaman dari 1 sampai 5. Kita juga bisa menghilangkan menjadi 3 bagian ataupun 2 bagian teman-teman. Lalu di bawahnya ada more. Kita bisa memilih jawaban. Apakah soalnya bisa memilih jawaban lebih dari 1? Itu bisa melalui more dan correct answer. Lalu di sampingnya ada waktu ya. Jadi timenya berapa lama diberikan waktunya untuk menjawab. Dan di sampingnya ada teks. Nah, kita akan pilih coba kita membuat sebuah soal. Misalnya kita akan membuat soal tumbuhan berakar serabut.
Nah, misalnya ini pertanyaannya menjadi apa yang termasuk tumbuhan berakar serabut. Nah, misalkan kita isi pohon mangga itu untuk jawabannya. Yang kedua kita bisa isi dengan pohon, misalkan pohon tebu ya. Ini yang ketiga misalkan ada pohon belimbing. Lalu yang keempat kita bisa isi dengan pohon, misalkan pohon cempaka ya teman-teman. Jadi jawabannya harus kita tentukan, kita pilih jawaban yang benar adalah pohon tebu. Jadi kita harus menyalakan centang hijau pada jawaban yang benar. Nah, selain itu kita bisa menambahkan add answer expression. Nah, di sini teman-teman kita isi penjelasannya, misalkan pohon yang termasuk akar serabut adalah misalkan bla bla bla. Nah, kita bisa melengkapinya di kotak tersebut. Nah, setelah kita selesai membuat soal ini, kita bisa simpan teman-teman ya. Soalnya kita bisa simpan. Nah, jadi kita sudah punya satu buah soal teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kita sudah save, kita sudah punya satu buah pertanyaan itu teman-teman. Jadi kita bisa tambahkan teman-teman, pilih add new question ini. Nah, kita bisa tambahkan yang lain, misalkan tumbuhan berakar tunggang, apa saja misalkan itu. Nah, misalnya di kata pertama ada mangga, kedua ada pepaya atau tebu ya, yang ketiga ada padi, yang selanjutnya keempat ada kelapa. Nah, yang benar adalah mangga. Nah, kita sudah punya dua soal dalam kuis ini teman-teman. Nah, jadi ada dua kuis, yang satu question 1 dan question 2. Nah, setelah itu teman-teman kita bisa tambahkan yang namanya komponen-komponen di samping ini. Ada beberapa hal yang bisa kita tambahkan. Di bawahnya ada keterangan kuis quality score, jadi ada kualitas dari skor ini atau kuis kita ini. Nah, untuk menyimpan kuis ini kita bisa lihat dulu sebelum menyimpan. Kita bisa pilih preview teman-teman. Kita bisa melihat preview dari kuis kita. Nah, seperti ini. Lalu next slide-nya ini dia. Nah, jadi kalau teman-teman coba jawab itu bisa melalui percobaannya. Nah, setelah kita menyelesaikan ini, kita bisa juga shift atau kita setting dulu untuk title image-nya. Misalnya kita cari tumbuhan ya, di title image-nya kita ketikkan tumbuhan, misalkan ini teman-teman. Nah, title image ini kita gunakan atau gambar dari kuis kita. Nah, kita bisa tambahkan bahasanya, kita pilih bahasa Indonesia. Nah, begitu juga dengan grid dengan privasinya, kita bisa tinggal save. Nah, maka kuis kita sudah selesai dan sudah tersimpan ya teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya agar kita bisa gunakan dalam pembelajaran, kita memiliki dua pilihan teman-teman. Yang pertama ada Start Quiz Live. Start a Live Quiz, kita bisa live langsung menggunakan saat mengajar. Lalu kita bisa menggunakan ini sebagai tugas rumah atau assignment homework, bisa dikerjakan di rumah. Saat dan waktunya fleksibel ya, tidak ditentukan. Nah, kita juga bisa mengklik untuk diberikan sebuah link untuk mengatur siswa dalam mengerjakannya. Kita bisa juga share dan print ya teman-teman. Nah, jadi itu saja cara pembuatan kuis. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.